تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kabar yang telah kita dengar bersama bahwasannya kemungkinan besar di hari ini akan terjadi gerhana bulan yang dalam bahasa syariatnya adalah gerhana, ya, sholat kita disyariatkan sholat gerhana, ya. Gerhana itu istilahnya kusuf atau khusuf, ya. Kalau mau dibedakan, ya, ada kusuf dan khusuf. Kusuf adalah gerhana bulan, khusuf adalah gerhana matahari. Tapi kalau disamakan, sama namanya sholat kusuf, sholat ketika terjadi gerhana. Itu yang ada di dalam syariat kita. Jadi tatkala terjadi gerhana bulan atau terjadi gerhana matahari, maka disyariatkan untuk melaksanakan sholat gerhana, yaitu sholat kusuf atau sholat khusuf. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, gerhana ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang jarang terjadi. Jarang terjadi. Sehingga sholat gerhana pun itu juga terbilang jarang kita lakukan. Berbeda halnya dengan sholat wajib 5 waktu yang setiap hari itu kita laksanakan sebanyak 5 kali. Yang jadi masalah, sholat wajib 5 waktu itu tata caranya kita sudah paham, kita telah pahami bersama. Sholat gerhana namanya sama-sama sholat, tapi tata caranya berbeda. Ada cara khusus yang harus kita lakukan dalam melaksanakan sholat gerhana tersebut. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar sholat yang kita lakukan berdasar dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita yang mulia SAW, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia SAW, tidak boleh kita, ya, ngawur, ya, di dalam melaksanakan syariat ini. Maka pertama yang harus kita perhatikan adalah niat ikhlas lillahi azza wa jalla. Pertama, kita melaksanakan sholat ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, agar amalan kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholat gerhana ini terdiri dari 2 rakaat jamaah. Terdiri dari 2 rakaat, hanya saja 1 rakaatnya itu 2 kali bacaan. 1 rakaatnya 2 kali bacaan. Jadi kalau kita praktekkan dalam sholat gerhana itu, pertama kita adalah melakukan takbiratul ihram. Ya, untuk rakaat pertama kita melakukan takbiratul ihram, ya, tangan sejajar dengan pundak, ya, atau kalau mau rada tinggian sejajar dengan daun telinga kita, ya, ujung daun telinga kita. Takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu yang kita lakukan adalah kita membaca doa iftitah. Ini sama dengan sholat gerakannya, takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah. Ada banyak macam doa iftitah, maka silahkan dibaca sebagaimana yang telah Anda hafal. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan bentuk doa istiftah yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita membaca ta'awud. Kita membaca ta'awud, ya. Kita membaca ta'awud. Yang bisa kita baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu kalau yang rada panjang. Kalau mau singkat tadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu kita baca bismillah, ya, sebagaimana kita yang kita lakukan dalam sholat itu dibaca dengan sir, dengan pelan, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Baru setelah itu jamaah kita membaca surat Al-Fatihah. Ya, kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Imam membaca surat Al-Fatihah, makmum maka dia bisa membaca surat Al-Fatihah atau dia cukup mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya imam.
Memang terdapat perselisihan pendapat di kalangan para ulama apakah makmum itu harus baca Al-Fatihah ataukah tidak. Ya. Maka sebagai makmum Anda bisa membaca Al-Fatihah, ya, atau Anda ikut Al-Fatihahnya imam karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum juga. Sehingga kita simak baik-baik bacaan imam tersebut. Kemudian setelah itu, setelah membaca Al-Fatihah, ya, dan ini suaranya dikeraskan kayak sholat, ya, biasanya sholatnya ini dilakukan secara berjamaah, ya, imam membacanya suaranya dikeraskan, makmum mendengarkan dengan baik, menyimak, mentadaburi bacaan imam, kemudian membaca surat, ya, membaca surat, dilanjut dengan membaca surat, surat-surat dalam Al-Quranul Karim. Sangat disarankan surat yang dibaca itu adalah surat yang panjang, bisa surat Al-Baqarah, bisa surat Al-Imran, bisa surat An-Nisa. Yang penting bacaannya itu panjang. Itulah yang dipraktekkan oleh Nabi yang mulia SAW. Bahkan dikisahkan dalam atau disebutkan dalam sebuah hadis, ada salah seorang sahabat yang sampai pingsan karena saking lamanya berdirinya dalam sholat kusuf tersebut. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi berdiri lama membaca surat yang panjang, bisa surat Al-Baqarah, ya, dari Al-Imran atau An-Nisa. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh juga membaca surat Al-Isra. Tapi ini bukan pekhususan. Kalau mau silakan baca surat Al-Isra karena di dalam surat Al-Isra ini terdapat banyak sekali wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, dan itu pas dengan keadaan yang sekarang dijalani, yaitu melakukan sholat gerhana. Karena memang sholat gerhana itu adalah Allah ingin menampakkan keagungannya, ya, kepada umat manusia, sehingga perintah Nabi yang mulia SAW, sallu, sholatlah kalian, wakabbiru, bertakbirlah, wad'u, dan berdoalah kalian, kemudian watasaddaku, dan bersedekahlah kalian. Jadi kita disuruh sholat, ya, ketika melihat gerhana kita disuruh bertakbir, Allahu Akbar, ya, kita menunjukkan, ya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang sangat besar, ya, dan Allah lah, ya, yang maha besar, dia yang telah menjadikan gerhana ini. Tujuannya adalah yukhawwifu bihi ma ibadahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan gerhana ini bukan kita nikmati layaknya pemandangan yang mungkin terlihat aneh bagi kita, bukan. Tapi itu ada tujuannya, jemaah. Yukhawwifu bihi ma ibadahu. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya, ya. Sehingga bukan untuk dijadikan ajang selfie, tapi untuk kita ambil pelajaran, ya. Inilah, ya, Allah mampu untuk menjadikan bulan, matahari ini tidak seperti biasanya terjadi gerhana, dan, ya, kalau kita kaitkan dengan yaumul qiyamah nanti, tentunya ini lebih dahsyat perkaranya, sehingga akan menjadikan iman ini kuat dan semakin menguat atau semakin bertambah. Kemudian kembali kepada pembahasan tadi. Jadi sholat, ya, dengan bacaan yang panjang. Setelah itu, ya, setelah selesai bacaan panjang tersebut, dia berdirinya lama. Lamanya berdiri itu karena bacaan surat yang panjang. Setelah itu ruku, ya, kemudian Allahu Akbar, ruku, ya, dan ruku yang sempurna, ya, selaras, ya, kepala dengan punggungnya. Setelah ruku, kemudian ini rukuknya dilamakan, jemaah. Kemudian, ya, i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Ya, kemudian i'tidal mengucapkan Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Setelah itu baca ayat lagi. Ya, baca Al-Fatihah, kemudian membaca surat lagi. Membaca surat lagi. Dan ini panjangnya dibaca panjang juga, ya. Berdiri yang kedua ini masih terhitung rakaat yang pertama. Berdiri yang kedua ini hanya saja bacaannya tidak sepanjang pada berdiri yang pertama tadi, ya, rada dipendekin bacaannya, ya. Kemudian setelah itu, setelah selesai baca suratnya, kemudian ruku seperti tadi, ruku, ya, dengan ruku yang lama. Kemudian i'tidal, Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd, dan berdiri dulu sebentar rada lama. Ya, setelah i'tidal itu sebelum beranjak untuk sujud. Berarti rakaat pertama ini terdiri dari 2 ruku,
ya, dan 2 kali berdiri. Setelah itu baru setelah i'tidal kita melaksanakan sujud. Ini persis seperti sujud sholat. Ada 2 sujud dan ada duduk di antara 2 sujud. Kemudian keadaan-keadaan itu rada dilamakan, ya, terutama sujud itu dilamakan. Ya, kita baca doa sujud, kemudian kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya itu adalah tatkala dia sedang dalam keadaan sujud. Ya, minta apa? Kita minta diselamatkan dari neraka, ya, kita minta keberkahan dalam usia kita minta agar ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas keimanan, di atas sunnah Nabi yang mulia SAW. Ya. Setelah itu baru melakukan rakaat yang kedua. Jadi setelah kita i'tidal, kemudian kita Allahu Akbar, kita sujud. Sujudnya dilamakan cuma, ya, dengan membaca doa sujud yang telah kita hafal. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi setelah kita melakukan 2 kali sujud dan 1 duduk, ya, kita kembali kepada rakaat kedua. Rakaat kedua ini cara melakukannya seperti rakaat yang pertama. Hanya saja bacaannya lebih pendek, gerakan-gerakannya, durasinya juga lebih pendek, tidak selama rakaat yang pertama. Terdiri dari 2 kali berdiri juga, sama dengan rakaat yang pertama tadi. Ya, adapun kalau sholat biasa yang kita lakukan itu hanya 1 kali berdiri, ya, 1 rakaatnya itu 1 kali berdiri. Ya, tapi kalau sholat gerhana 1 rakaatnya 2 kali berdiri, ya, 2 kali ruku. Ya, itu saja perbedaannya dengan sholat biasa, dengan sholat yang biasa kita lakukan, sholat wajib ataupun sholat sunnah. Setelah itu baru duduk, ya, tasyahud, ya, kemudian salam. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tutorial atau tata cara singkat di dalam melaksanakan sholat gerhana, dan ini hukumnya sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Hendaknya kita berusaha untuk menghadirinya, kita melaksanakan sholat, ya, kita banyak berdoa kepada Allah, kita bertakbir dan bisa bersedekah. Ya, dan perlu kita ketahui, adanya gerhana ini bukan karena limauti ahadin wala li hayatihi, bukan karena berkaitan dengan hidup atau matinya seseorang, tidak. Ya, karena pada zaman dahulu kebetulan waktu gerhana itu putra Nabi kita Muhammad SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia. Ya. Kemudian orang-orang akhirnya pada ribut. Mereka mengatakan, oh, terjadi gerhana ini karena kematian putranya Nabi yang mulia SAW. Tidak ada kaitannya. Makanya Nabi mengatakan, ya, bahwasanya keduanya itu yaksifani, ya, walaisa limauti ahadin wala li hayatihi. Ya, keduanya, ya, terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan bukan karena kematian atau kehidupan seseorang, ya, tapi yukhawwifullahu bihima ibadahu. Tujuannya adalah Allah itu ingin menakut-nakuti hamba-hambanya agar kita takut, agar kita ingat jamaah, karena hidup kita tidak selamatnya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Maka apabila kita berbuat baik selama hidup di dunia ini, taat kepada Allah, maka man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan ganjarannya, dan siapa yang berbuat buruk, maka sejatinya itu juga untuk dirinya, bukan, ya, untuk dirinya, dan dia pula yang akan mendapatkan balasannya. Ya, oleh karena itu, ya, setidaknya dengan adanya gerhana ini kita semakin kuat rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin taat, semakin tunduk kepada Allah, ya, kita maksimalkan dan kita optimalkan sisa usia kita di dunia ini untuk betul-betul mengabdikan dan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita terbuai dengan kenikmatan dan fata morgana dunia. Karena dunia itu jemaah tidak lebih mulia dari bangkai seekor anak kambing yang cacat telinganya. Sudah bangkai kecil, anak kambing cacat lagi telinganya, dan tidak ada, ya, apa-apanya dibandingkan dengan sayap seekor nyamuk. Dunia ini hina, jangan dikejar, tapi kejarlah akhirat.
Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi ya semua kebutuhan kita dan memudahkan semua urusan kita. Wallahu taala alam bisawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.